Jadi, nah ini kena jebakan Batman ini. FS, PC, Febri sama semuanya. Si B ini, si Bongsor, si babi ini. Cocok ya. Aku jelaskan kemarin-kemarin, coba tahu Yosua ngecek ke atas, ngecek panasnya, ternyata PC dipegang-pegang nafsu. Padahal pengen ngecek badan gitu. Saya tidak perlu menjadi saksi untuk istri. Oke. Kuat Ma'ruf nggak ikutan pembunuhan Brigadir J. Dan katanya minta bebas. Bisa nggak sih? Nggak dong, impi lu. Misteri makna behind the scenes video klip ini memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Nah, ini seru banget nih, karena beberapa hari ini kita nggak update. Kenapa ya? Karena tahun baru lah, libur. Capek ya? Boleh kan Let's Go sekali libur? Nah, jadi yang Let's Go mau bahas pertama ini adalah tentang meeting of mind yang diberikan oleh saksi. Nah, ini katanya bisa membantu Kuat Ma'ruf yang ingin bebas dan nggak ikut dalam pembunuhan ini gitu. Mimpi lu, Kuat Ma'ruf. Jangan harap. Kita punya banyak celahnya loh. Jadi ber-PR juga seperti itu. Nah, lalu tentang FS dan PC ini berduaan, duduk sebelahan, diminta sama Yang Mulia Hakim mau memberikan saksi nggak antara pasangan pasutri ini. Dua-duanya bilang nggak mau. Udah nggak cinta ini. Jangan mau cerai. Lulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Saya tidak menjadi saksi bagi suami saya. Tidak mau memberikan keterangan. Baik, terima kasih. Oke, ini seru banget nih. Jadi mau bahas yang mana pertama ya? Yang ini aja, yang PC aja deh. PC sama FS ini pada sidang hari ini ya itu duduk berbarengan. Nah, di sini dua-duanya menolak buat jadi saksi. Kenapa? Udah nggak percaya satu sama lain ya? Udah dibohongin ya? Lu. Cintanya udah berkurang? Lu. Atau ada rencana lain nih? Nah, ini dugaannya ya bahwa dugaan yang pertama, mereka tuh punya rencana di balik ini semua. Apa sebelumnya udah kong kali kong, nanti Mama disuruh minta kesaksian, jangan ya, Mah ya. Kenapa? Kan Mama nggak tahu apa-apa. Atau papanya gitu. Papa nanti minta kesaksian untuk jadi saksi Mama, jangan mau ya, Pak ya. Kan Mama bohong. Lu. Ini kan apa nih? Kong kali kong dan antara berdua ini. Nah, teori yang pertama bahwa mereka memang mau atur strategi untuk tidak memberikan kesaksian. Karena kesaksian mereka ada 3 ya. Saya tidak tahu, saya tidak ingat, saya lupa. Kalau mereka berdua saling bersaksi, apakah PC diperkosa? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Apakah Pak FS membunuh Brigadir J? Saya tidak tahu dan tidak ingat dan lupa, Yang Mulia. Nah, karena percuma menanyakan saksi-saksi kepada 2 orang ini. Jawabannya 3 aja. Apa teman-teman? Tidak tahu, tidak ingat, dan juga lupa. Nah, untuk hal ini, mungkin mereka takut kalau bersaksi malah tambah runyam. Karena saksi-saksi yang dihadirkan dan saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak FS serta pengacaranya yang agak-agak cukui itu malah memberatkan mereka. Nah, ada satu yang menarik nih dari Twitter ini. Ini ya, let's go bacain ya. Jadi di Twitter nih, let's go dapetin Twitter, kaget nih let's go. Ada Febri ya. Seperti kita tahu ini adalah pengacara dari Sambo ya. Dia bilangnya, jadi kepikir nih kalau Eliezer minta bebas karena alasan perintah jabatan, bisa-bisa semua terdakwa obstruction of justice juga dapat bebas dong. Nah, kalau Pak dosen dia ngetek ya, Fatahil Akbar analisisnya tentang pasal 51 ayat 1 KUHP gimana? Nah, ini dia ngetek. Nah, terus nih dibalas nih Twitternya sama Anang Ardiantaka. Dia nanya, kalau pas kejadian si Eliezer yang pangkatnya cuma Barada yang beda level 18 tingkatan sama FS ini menolak perintah FS yang ditembak, apa yang terjadi pada Baradae? Dibalas nih sama Febri. Kan sudah ada yang nolak, nggak diapa-apain kok. Sama FS, namanya Ricky Rizal. Sayangnya, Ricky Rizal menolak malah dijadikan tersangka. Tahu nggak balasannya apa? Jadi Pak FS beneran merintahin nembak si J, Mas. Lu. Jadi, nah ini kena jebakan Batman ini. FS, PC, Febri sama semuanya. Semua terkena jebakan Batman. Berarti apa? Dari Twitter yang tadi, itu kan udah jelas. Berarti FS emang ada niatan apa? Membunuh berencana. Yaitu nyuruh siapa namanya? Bribka RR ini buat menembak Yosua. Nah, ini juga udah pernah Let's Go bahas. Kalau kalian sobat-sobat Let's Go yang udah lama pasti tahu nih Let's Go pernah bahas gini. Dan curiganya Let's Go, bener kan? Ternyata FS ini memang sudah niat dari awal menganiaya Brigadir J. Dengan cara apa? Menanyakan anak buahnya dulu, kamu berani nembak Yosua nggak? Kamu berani nembak Yosua nggak? Nah, kan aneh ya, nggak sinkron kalau ternyata FS bilang, saya nggak pernah nembak, saya bilangnya hajar kok. Nah,
Tapi pertanyaannya, kamu kalau Yosua ngelawan berani nembak nggak? Emang Bapak mau nembak, Pak? Enggak sih, saya cuma mau hajar aja itu. Siapa tahu Yosua ngelawan. Jadi pas dia ngelawan, kamu nembak. Walaupun saya bilang hajar, tetap kamu tembak. Sebetulnya briefingnya kayak gitu ya. Nah, gimana? Menurut kalian gimana nih? Ini Febri aja ternyata udah kena jebakan Dekna nih. Ternyata Pak FS memang berniat untuk menembak Brigadir Yosua. Tanda kutip, kalau dia melawan. Nah, nggak melawan aja kemarin, malah ditembak. Ini kaget banget kan? Oh, yaudah. Nih lanjut langsung ke Kuat Ma'ruf dan juga si Ricky Rizal ya. Nah, mereka bilang bahwa salah satu saksi ya, itu memberikan pernyataan bahwa Kuat Ma'ruf ini nggak boleh nih. Nggak bisa kayaknya dijadikan tersangka. Kenapa gitu? Karena kalau semua orang di dalam TKP jadikan ditindak pidana atau jadikan terdakwa, itu nggak adil tuh. Nah, Kuat Ma'ruf ini nggak ikut-ikutan. Kan dia nggak sebagai pelaku aktif. Dia juga nggak sebagai pelaku pasif gitu. Dia cuman ikut-ikutan dan nggak tahu gitu. Itu tuh menurut saksi yang dibilang. Nah, tapi ingat ya, kita kasih aja dulu. Gimana Pak Saksi, sudah itu doang? Ada lagi yang mau dijelaskan? Jadi katanya nih, oke. Perumpamaannya jika ada si A, si B, si C. Nah, jika si A ingin melakukan penganiayaan atau memukul si C dalam kamar indekos, nah si B ini, si bongsor, si babi ini, cocok ya? Sorry, canda. Si B ini malah menutup kamar kos dan juga menutup korden dan menutup celah-celah agar suara si C ini tidak terdengar keluar. Nah, itu namanya apa? Gitu. Karena saksi ahli bilang harus ada niatan dari si B untuk melukai si C. Kalau nggak ada niatan, itu nggak bisa dibuktikan. Pembuktiannya tuh nggak sah. Itu menurut keterangan saksi ahli. Nah, oke. Jadi ini tuh sama seperti yang dilakukan si Kuat Ma'ruf. Nah, Kuat Ma'ruf diduganya itu nggak ikutan. Kenapa? Karena dia cuma bengong aja di situ. Nggak ikut nembak. Yang nembak adalah siapa? Si Baradae. Yang pertama kali disuruh nembak adalah si Bribka RR. Nah, jadi Bribka RR dan Baradae otomatis masuk ke dalam skema pembunuhan ini ya. Nah, Ricky Rizal itu karena sudah tahu ada tindakan niatan pembunuhan, dia tidak ikut melarikan diri. Kalau dia melarikan diri, Ricky Rizal aman, safe. Tapi enggak. Nah, dan kemungkinan terjadi bahwa si RR ini mencetuskan satu nama, yaitu si Baradae, alias si RR ini adalah Sengkuni. Selalu ngomong gitu ya. Karena menumbalkan orang lain untuk melakukan tugasnya, tapi dapat duit 200 juta nyolong dari uang Brigadir J. Nah, tapi si Kuat Ma'ruf ini itu tugasnya adalah menutup pintu, jendela, dan juga membuat ruangan itu kedap udara supaya teriakan Brigadir J tidak terdengar keluar. Nah, menurut keterangan ahli, apakah tindakan tutup pintu yang dilakukan KM ini dengan niatan ingin menyakiti saudara Yosua? Itu katanya, itu harus dibuktikan. Dan pembuktian lie detector itu tidak valid, tidak sesuai prosedur. Jadi alat bukti yang digunakan itu nggak sah. Oke, kelar? Oke, kita cari celahnya. Siap. Jadi, kalau KM tidak ikut dalam pembunuhan ini, logikakan ya teman-teman. Yang pertama, kenapa dia ikut ke Duren 3? Nah, dan ikut satu lift sama PC. Itu bayangan pertama. Tugasnya KM itu adalah nyupir aja. Nggak perlu ikut-ikutan kamu ke Duren 3, ke lantai 3. Nggak perlu. Apalagi berduaan tuh sama istri majikan. Ngapain kamu di dalam? Cuman atau main jangken pon. Nah, apa? Ini nih. Itu yang pertama ya, bahwa ngapain kamu ikutan ke Duren 3 dan ikutan ke lantai atas tempat di mana eksekusi akan berlangsung gitu. Lalu yang kedua, kenapa kamu membawa pisau? Nah, ini. Kalau kamu nggak mau ikutan, nggak ada niatan untuk menyakiti siapapun, buat apa kamu jaga-jaga bawa pisau? Nah, pisau yang kamu pakai buat jaga-jaga adalah buat menyakiti sesuatu atau seseorang. Ketika sesuatu dan seseorang itu, tanda kutip ya, membuat keonaran. Nah, itu niatan kamu, membawa pisau. Nah, dari kamu membawa pisau kan udah tahu nih, siapa yang kira-kira di benakmu akan membuat keonaran, yaitu Brigadir Yosua. Itu kan? Nah, celahnya kita udah coret. Lalu, yang ketiga adalah, Kuat Ma'ruf dibilang sama PC, dia nggak pernah ngajak KM untuk balik ke Jakarta. Si KM ini yang mau ikutan sendiri. Nah, ini apa artinya? KM ini inisiatif. Inisiatif ikutan dalam rencana pembunuhan Brigadir J. Nah, dan jangan lupa, KM juga yang mencetuskan untuk melaporkan kepada Pak FS dengan membilang bahwa, Ibu, ini harus dilaporkan. Jangan sampai ada duri di dalam pernikahan Ibu. Nah,
menurut Let's Go KM ini ada banget keterlibatan dalam kasus Brigadir Yosua ini. Yang pertama adalah omongan KM yang melihat Brigadir Yosua dan menyimpulkan bahwa Brigadir J ini macem-macemin PC gitu. Nah, coba kalau KM tidak menyimpulkan tersebut, mungkin kita tahu yang terjadi bahwa siapa tahu PC yang ada kesalahpahaman sama Brigadir Yosua karena PC sakit. Nah, seperti yang Let's Go jelaskan kemarin-kemarin, coba tahu Yosua ngecek ke atas, ngecek panasnya, ternyata PC dipegang-pegang nafsu. Padahal pengen ngecek badan gitu. Oh bu, ibu sakit ya bu, ya cek leher, cek tangan, cek jidat gitu. Tiba-tiba dipegang Yosua nafsu. Siapa? Dikiranya mau memperkaos. Bisa jadi kan? Bisa. Nah, itu dari keterangan KM-nya udah nggak masuk akal. Dia ingin membunuh Yosua. Pengancaman di tangga. Terus dia nyiapin pisau, tanda kutip menyerang Yosua. Lalu dia yang menyarankan PC untuk melapor ke FS supaya jangan ada duri di pernikahannya. Lalu di Duren 3 dia juga ikut di Saguling, itu di rumah Saguling itu kan ada lift. Dia masuk tuh berduaan sama istri dari suaminya. Nah, ikutan dia. Meeting pun juga ikutan. Nah, setelah meeting menghabisi nyawa Yosua, di eksekusinya dia ikut menutup pintu sehingga membuat mungkin teriakan Yosua tidak terdengar sampai ke tetangga. Nah, lalu setelah hal tersebut, dia juga infonya akan menerima uang sebagaimana yang dijelaskan, 500 juta rupiah. Menurut kalian, KM ini terlibat apa enggak? Menurut Let's Go sangat terlibat. Salah satu ikutan dari otak pembunuhan Brigadir Yosua. Karena menurut Let's Go, KM dan juga Ricky ini udah tahu lebih lama Yosua ini akan dihabisi daripada si Baradae gitu. Menurut Let's Go ya. Menurut kalian gimana nih? Ini dugaannya sih seperti itu ya. Ini semua adalah dugaan gitu. Jadi sampai saat ini yang rumornya bahwa FS dan juga PC akan bebas sebentar lagi, itu juga udah dibantah sama Martin Simanjuntak. Karena kalau kasusnya belum selesai ya mereka tetap akan ditahan, diperpanjang penahannya 30 hari gitu sampai sidang selesai gitu. Dan menurut Let's Go juga sidang FS ini akan mencapai titik akhir ya, dan kita masih berharap dengan semua bukti yang ada, semua saksi yang ada itu sangat-sangat memberatkan hukuman bagi para terdakwa ini, terutama FS, PC, RR dan juga Ricky Rizal. Kalau Baradae, Let's Go juga berharap dia dihukum ya sebagai konsekuensi bahwa tindakan menembak itu salah gitu. Tapi hukumannya tidak seberat yang lainnya gitu. Jadi itu dia yang bisa Let's Go kasih. Ini masih dugaan yang kita pikirkan melalui sidang-sidang yang ada. Kita juga berpikir secara logika, kira-kira celah-celahnya dari omongan saksi ahli apa nih gitu. Jadi menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.